Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita di hadapan akhlak dari para salaf, para generasi terdahulu, di mana kita sampai pada bab yang ketujuh, As-Salafu wal Fiqhu fid Din. Para ulama generasi terdahulu dan bagaimana perhatian mereka terhadap tafaqquh fid din, belajar agama. Kita sampai pada sebuah riwayat, wa qala Abul Hasan Abdul Malik Al-Maimuni, qala rajulun li Abi Abdillah. Ya, Abul Hasan Abdul Malik Al-Maimuni berkata, ada seseorang berkata kepada Abu Abdillah, "Dhahabtu ila Khalaf Al-Bazzar." Ya, zahabtu ila Khalaf Al-Bazzar, aku pergi menuju Khalaf Al-Bazzar, a'idhuhu, dalam rangka menasihatinya. Balaghani annahu haddatsa bi haditsin 'anil Ahwas an Abdillah qol. Mengapa Khalaf Al-Bazzar ini dinasihati? Karena sampai kabar kepadaku bahwa Khalaf Al-Bazzar ini meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Ahwas, dari Abdullah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma khalaqallahu syai'an a'zam." Tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada titik-titik begitu ya. Nanti akan dibahas. Wa dzakarul hadis. Kemudian Al-Bazzar menyebutkan hadis tersebut. Faqala Abu Abdillah, kemudian Abu Abdillah berkata, "Maka la yanbaghi lahu ayyuhadditha bihadza fi hadhil ayyam." Tidak boleh baginya untuk meriwayatkan hadis itu di hari-hari seperti ini. Yuridu zaman al-mihnah, yakni di zaman di mana ada banyak musibah terkait masalah khalqul Quran, ya, pemahaman bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal yang benar adalah Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wal matnu, jadi matan dari hadis tersebut, isi dari hadis tersebut adalah ma khalaqallahu min sama'in wala ardin a'zama min ayatil kursi. Tidaklah Allah menciptakan yang lebih besar daripada, atau tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini yang lebih besar daripada ayat kursi. Itu hadisnya. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu di langit ataupun di bumi ini yang lebih besar daripada ayat kursi. Maka kira-kira, sebelum kita lanjut ya, kira-kira kalau seseorang mendengarkan hadis ini, mengetahui tentang hadis ini, kira-kira apa yang akan terbayang? Berarti ayat kursi adalah salah satu, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Salah satu hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Akan tapi kenyataannya tidak demikian. Ya, pemahaman terhadap hadis tersebut kalau kita pahami demikian itu salah. Makanya karena hadis ini bisa memberikan kesalahpahaman itu, makanya tadi ada orang yang menasihati Khalaf Al-Bazzar untuk tidak meriwayatkan hadis tersebut karena pada saat itu sedang terjadi zamanul fitnah, zamanul mihnah, yakni sedang terjadi musibah gara-gara menyebarnya pemahaman yang salah tentang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah. Padahal bukan. Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah, dan itu bukan makhluk. Itu mengapa disebutkan di sini waqad qala Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau berkata, "Lamma auradu alaihi hadza yaumal mihnah." Ketika orang-orang menyodorkan hadis ini kepada beliau pada zaman mihnah, pada hari di mana, ya, musibah, pemahaman yang menyimpang tadi tersebar pada saat itu, maka apa yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, "Innal khalqa waqi'un hahuna 'ala as-sama'i wal ard wa hadhil asya' la 'ala al-Qur'an."
Sesungguhnya yang diciptakan itu ya adalah pada bagian pertama dari hadis tersebut. Ma khalaqallahu min sama'in wala ardin a'zama min ayatil kursi. Allah tidak menciptakan apa yang ada di langit ataupun di bumi. Nah, itu berarti ciptaan Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih besar daripada ayat kursi. Apa alasannya? Pemahaman yang benar adalah karena ayat kursi bukan ciptaan Allah, bukan makhluk Allah, tetapi firman Allah. Jelas? Jadi mengapa ayat kursi? Mengapa tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang bisa lebih besar daripada ayat kursi? Karena ayat kursi bukanlah makhluk Allah, tapi kalamullah. Ayat kursi adalah salah satu ayat di Al-Quran, betul tidak? Salah satu ayat di Al-Quran, dan Al-Quran seluruhnya adalah kalamullah. Al-Quran seluruhnya adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita simpulkan ya, pemahaman yang benar terhadap hadis tersebut adalah tidak ada makhluk yang bisa menyamai keutamaan Al-Quran. Tidak ada makhluk yang bisa menyamai keutamaan bahkan salah satu ayat di Al-Quran, yakni ayat kursi. Nah, itu pemahaman yang benar, dan itulah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berkata, innal khalqa waqi'un hahuna 'alas sama'i wal ardi wa hadhil asya' la 'alal Qur'an. Yang dimaksud diciptakan di hadis ini, kata Imam Ahmad, itu ketika disebutkan langit dan bumi. Akan tapi ketika menyebutkan ayat kursi, maka itu bukan bagian dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah firman Allah, karena itu adalah kalamullah. Dan Imam Ahmad rahimahullah disiksa oleh khalifah pada saat itu. Kenapa? Karena Imam Ahmad mempertahankan akidah yang lurus ini, yaitu yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Qala Az-Zahabi, kadza yanbaghi lil muhaddits alla yushhira al-ahadits allati yatashabbathu bi dhahiriha a'da'us sunan minal jahmiyah. Az-Zahabi rahimahullah, beliau berkata, oleh karena itu wajib bagi setiap muhaddits untuk tidak meriwayatkan hadis-hadis yang itu bisa disalahpahami dan bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang menyimpang, misalnya dari kalangan Jahmiyah. Al-Imamul Humaidi rahimahullah, beliau salah satu murid dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, dan gurunya Al-Imamul Bukhari rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah ya. Maka tidak boleh bagi seorang muhaddits untuk meriwayatkan hadis yang bisa disalahpahami ya, bisa disalahpahami oleh Jahmiyah wa alil ahwa oleh Jahmiyah dan orang-orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Wal ahadits allati fiha sifat lam tathbut. Dan juga jangan meriwayatkan hadis-hadis yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang itu tidak sahih. Jadi nanti salah paham tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahaya. Bagaimana kita mau berdoa dengan khusyuk kepada Allah kalau kita tentang nama dan sifat Allah saja itu masih banyak salah-salah? Bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sementara kita tidak berusaha untuk mencari tahu ya, ilmu yang sahih tentang nama dan sifat Allah? Maka ini adalah penting. Ini adalah ilmu yang paling penting, kata para ulama. Seluruh ilmu-ilmu syar'i semuanya itu di bawah ilmu tentang nama dan sifat Allah, tauhid asma wa sifat. Seluruh ilmu fikih itu adalah pembahasan tentang salah satu nama Allah, Al-Hakim. Allah adalah zat yang maha bijaksana, yang penuh hikmah atas setiap ketetapan Allah, setiap hukum-hukum fikih, setiap tata cara ibadah yang disyariatkan oleh Allah terhadap kita semua, setiap hukum-hukum muamalat yang Allah tetapkan, mana yang halal, mana yang haram, setiap hukum-hukum mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram, dan seterusnya. Seluruh ilmu fikih itu adalah cabang dari kita mempelajari nama Allah Al-Hakim, cabang dari kita mempelajari sifat Allah, yakni sifat hikmah Allah. Allah memiliki hikmah di setiap ketetapan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh ilmu syar'i semuanya tentang nama dan sifat Allah. Ilmu tafsir misalkan, mempelajari tentang makna-makna Al-Quran, makna-makna ayat yang ada di Al-Quran. Bukankah itu berarti kita sedang membicarakan tentang makna dari kalam Allah,
Betul tidak? Berarti itu adalah kita sedang mempelajari salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalam, sifat kalam. Allah berfirman. Maka semua ilmu syar'i semua kembali kepada tauhid asma wa sifat. Fa innaka lan tuhadditsa qauman bihaditsin la tablughuhu uquluhum. Ya, kata Az-Zahabi rahimahullah, beliau berkata, janganlah engkau meriwayatkan hadis yang hadis tersebut tidak bisa dipahami oleh orang-orang. Jadi jangan menyampaikan hadis kepada orang-orang yang kalau hadis ini belum saatnya untuk bisa dipahami oleh orang-orang tersebut, karena bisa salah paham. Jadi itu mengapa mengajarkan ilmu syar'i harus secara runtun, harus secara sedikit demi sedikit, harus secara sistematik. Supaya apa? Supaya orang tidak salah paham. Illa kana fitnatan li ba'dihim. Kalau masih memaksakan meriwayatkan hadis yang kemudian bisa disalahpahami, karena hadisnya harusnya, yakni untuk mempelajari hadis tersebut harusnya berjenjang terlebih dahulu begitu ya, tapi ini langsung diajarkan, maka itu akan menjadi fitnah bagi sebagian orang. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Fitnah di sini maksudnya musibah. Fitnah akhir zaman, musibah akhir zaman. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kata fitnah dalam bahasa Arab maknanya musibah atau ya ujian. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia apa? Fitnah dalam bahasa Indonesia adalah perkataan yang tidak benar yang dinisbatkan kepada seseorang. Nah, entah dari mana kata itu didapat. Antum tahu di Indonesia kenapa kok bisa tahu makna itu? Ha? Itu bagian dari musibah. Ya, bagian ketika ada orang memfitnah orang lain, itu bisa jadi masalah besar, ya, bisa jadi bahan ghibah. Nah, itu bakal menjadi musibah dan ujian di kompleks, betul. Tapi fala taktumil ilma alladhi huwa ilmun wa la tabdhuluhu lil jahlah alladhina yashghabuna 'alaik aw alladhina yafhamuna minhu ma yadurruhum. Maka jangan sembunyikan ilmu alladhi huwa ilm, yakni jangan sembunyikan ilmu di mana itu adalah ilmu, yakni ketika itu bisa dipahami oleh orang-orang dan itu adalah ilmu, sebarkan. Tetapi jangan sebarkan ilmu tersebut kepada orang yang masih jahil, orang yang masih belum bisa paham, ya, masih belum bisa paham tentang ilmu tersebut. Mengapa demikian? Karena butuh muqaddimah terlebih dahulu, butuh ya penjelasan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sana. Sama seperti ilmu umum, ilmu dunia ya, yang dipelajari di sekolah, di kampus. Nggak mungkin kita mengajarkan mata kuliah yang harusnya diajarkan di semester 5 kita ajarkan di semester 1, betul tidak? Tidak mungkin. Nanti gimana? Botak semua mahasiswa. Betul? Nggak jadi kuliah ya, sama seperti itu. Dalam ilmu syar'i sama seperti itu. Jadi jangan mengajarkan ilmu kepada orang yang masih belum bisa paham terkait ilmu tersebut, yang kemudian nanti khawatirnya mereka akan ya syughabuna 'alaik, yakni bisa marah atau bisa salah paham kepada orang yang menyampaikannya. Awil ladzina yafhamuna minhu ma yadurruhum, atau jangan berikan ilmu kepada orang-orang yang gara-gara mereka salah paham akhirnya bisa kemudian malah membahayakan mereka. Harusnya ilmu itu bermanfaat, tapi karena mereka salah paham akhirnya membahayakan mereka. Jadi ini ya gara-gara belum saatnya ilmu tersebut diajarkan. Jadi ini bedakan dengan menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu hukum asalnya tidak boleh. Ya, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Tetapi ya yang benar, yang wajib adalah ilmu harus disampaikan, tetapi menyampaikannya harus berjenjang. Wa 'anil Marruzi, kita masuk pada riwayat setelahnya dari Al-Marruzi, qala adkhaltu Ibrahim Al-Husri ala Abi Abdullah wa kana rajulan salihan. Al-Marruzi berkata, aku membawa atau mengajak Ibrahim Al-Husri menuju Abu Abdullah, di mana Abu Abdullah ini adalah seorang yang saleh. Faqala inna ummi ra'at laka manaman. Ya, kemudian dikatakan kepada Abu Abdullah, sesungguhnya ibuku itu melihat sebuah mimpi tentang kamu. Huwa kadza wa kadza. Kemudian diceritakan mimpinya. Wa dzakarat al-jannah. Kemudian si ibunya tersebut ya menyebutkan surga.
Yani seolah-olah antum ini dilihat di mimpi masuk surga gitu ya. Faqal, kemudian Abu Abdillah berkata, "Ya akhi, wahai saudaraku, inna Sahal bin Salamah kana an-nasu yukhbirunahu bimithli hadza." Sesungguhnya Sahal bin Salamah itu diceritakan oleh orang-orang yang semisal ini. Diceritakan ada orang yang bermimpi bahwa Sahal bin Salamah itu Masya Allah masuk surga dan seterusnya. Wa kharaja ila safkid dima, dan ternyata apa yang dilakukan oleh Sahal bin Salamah kemudian pergi membunuh-bunuhin orang. Ini wallahu alam, ini mungkin terkena pemahaman khawarij atau teroris begitu ya, berbahaya. Sudah ada sejak zaman dahulu. Makanya para ulama ketika dalam sebuah daurah yang ana hadiri langsung, yakni Syekh Faisal Al-Jasim hafizahullah, beliau berkata bahwa zaman ini itu adalah zaman yang berbeda dengan sebelumnya. Apa bedanya? Bedanya adalah di zaman dahulu teknologi belum ada, di zaman ini teknologi ada. Jadi ketika di tengah-tengah kaum muslimin ada orang yang berpemahaman khawarij atau seperti teroris begitu ya, maka itu malu-maluin. Itu akan mudah tersebar dengan cepat ke seluruh dunia, diketahui oleh orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir kemudian non-muslim gitu ya, salah paham tentang Islam. Islam yang harusnya agama yang mengajarkan keindahan, kedamaian begitu ya, kemudian dipahami salah oleh orang-orang kafir, dipahami agama barbar. Mengapa demikian? Karena sikap dari orang-orang, perbuatan dari orang-orang khawarij itu. Nah, orang-orang khawarij di tengah-tengah kaum muslimin sudah ada sejak zaman dahulu. Bukankah Nabi Muhammad SAW ketika dicela oleh Dzul Khuwaisirah, Nabi Muhammad SAW bersabda akan lahir dari tulang atau dari orang ini keturunan orang-orang yang berpemahaman yakni khawarij. Yani sejak zaman sahabat bahkan khawarij sudah muncul. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu, tapi baru tersebar secara masif ke orang-orang kafir itu di zaman ini, zaman di mana teknologi itu berkembang pesat, sehingga apa? Sehingga itu membuat mereka salah paham tentang Islam. Jadi itu yang pertama. Zaman ini berbeda dengan zaman sebelumnya, itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah dari sisi khawarijnya sendiri. Orang-orang khawarij di zaman dahulu, zamannya sahabat, itu orang-orang yang dikenal ahli ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau antum mengetahui sholatnya mereka, ngajinya mereka, antum malu dengan amalan antum sendiri. Nabi Muhammad SAW berbicara kepada siapa? Para sahabat. Ya, ini berarti apa? Ibadahnya khawarij itu lebih kencang daripada para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum. Tapi khawarij itu sesat. Menyimpang. Nah, seiring zaman mereka selalu ada begitu ya. Nah, sampai di zaman ini mereka juga tetap ada, qadarullah. Ya, kita berusaha mendakwahi supaya kita semua berada di atas hidayah, dan semoga mereka rujuk balik ke hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada di zaman ini, dan kata Syekh Faisal Al-Jasim, kalau khawarij zaman dulu melihat khawarij zaman ini malu. Kok orang-orang kayak gini disebut khawarij? Ya, ini karena khawarij zaman ini itu enggak rajin ibadah, bahkan suka melakukan kemaksiatan. Ya, bahkan kalau kita mendengarkan cerita dari orang-orang yang khawarij di Timur Tengah begitu ya, suka perkosa lah dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Yani khawarij zaman dulu, kalau ngelihat khawarij zaman sekarang, yani antum mengapa menisbatkan orang-orang seperti ini kepada kami? Taib. Itu perbedaan yang kedua ya. Taib. Maka kata Abu Abdillah berkata, Sahal bin Salamah, ada orang yang bermimpi yang mengatakan kepada Sahal bin Salamah, antum di mimpi ana masuk surga. Tapi itu tidak menjamin keselamatan Sahal bin Salamah. Sahal bin Salamah kemudian jadi menyimpang setelah itu. Maka kemudian Abu Abdillah berkata, ar-ru'ya tasurrul mu'min wa la taghurru. Mimpi itu harusnya membahagiakan seorang mukmin, bukan malah menipunya. Apa hubungan riwayat ini dengan bab ini? Bab ini kan terkait tentang perhatian para ulama generasi terdahulu
dengan atau terhadap tafaqquh fiddin, terhadap belajar agama. Apa hubungannya? Hubungannya adalah yakni kita tidak akan mudah terperdaya dengan pujian, dengan mimpi, dengan macam-macam kalau kita itu mempelajari ilmu syar'i yang sahih. Tapi kalau kemudian kita tidak belajar ilmu syar'i, maka kemudian ada orang yang bermimpi, antum masya Allah gitu ya, ana bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk kepada antum, begitu. Dan seterusnya. Orang kalau tidak punya ilmu yang sahih, maka pasti akan terperdaya dengan mimpi-mimpi seperti itu. Belum tentu mimpinya benar juga, betul tidak? Belum tentu mimpinya benar. Belum tentu orangnya jujur dan seterusnya. Taib. Kemudian kalau riwayat sebelumnya hubungan dengan bab apa? Riwayat sebelumnya tentang hadis yang bisa disalahpahami, itu hubungannya adalah jelas, yaitu apa? Pentingnya mempelajari ilmu syar'i sehingga kita tidak salah paham terhadap makna ayat atau makna hadis. Kemudian kita masuk pada riwayat setelahnya. Wa qala Abdul Wahhab bin Aziz At-Tamimi Al-Hambali. Abdul Wahhab bin Aziz At-Tamimi Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, akhbarana Abul Husain Al-Ataki. Abul Husain Al-Ataki mengabarkan kepada kami, qala, bahwa beliau berkata, sami'tu Ibrahim Al-Harbi yaqulu li jama'atin indah. Aku mendengar Ibrahim Al-Harbi berkata kepada orang-orang di sekitarnya, man ta'uddunal ghariba fi zamanikum. Siapa dari kalian yang tahu apa itu gharib, apa itu orang asing di zaman kalian ini, di zaman kita ini? Apa yang dimaksud dengan orang asing? Jadi Ibrahim Al-Harbi di majelisnya bertanya kepada orang-orang, apa menurut antum yang dimaksud dengan orang asing? Kalau antum apa? Jawabannya apa? Orang asing. Bule. Ya. Orang asing. Maka kemudian ada orang berkata, faqala rajulun al-gharibu man na'a an watanihi. Orang asing itu adalah orang yang jauh dari negeri asalnya. Orang asing, merantau. Bisa juga disebut orang asing. Wa qala akhar, kemudian ada orang lain yang berkata, al-gharibu man faraqa ahbabahu. Orang asing adalah orang yang terpisah dari orang-orang yang dicintainya. Bagus juga maknanya. Apa? Bisa betul juga. Faqala Ibrahim, akan tapi kemudian Ibrahim berkata, al-gharibu fi zamanina. Ya, ini berarti menjelaskan ya, orang asing di zaman ini, di zaman kita ini adalah rajulun saleh, orang yang saleh, asya baina qaumin salihin, yang hidup di tengah-tengah kaum yang saleh, in amara bi ma'rufin azaruhu. Ketika orang tersebut, orang asing tersebut memerintahkan kepada yang ma'ruf, maka orang-orang di sekitarnya itu akan mendukungnya. Wa innaha an munkar a'anuhu. Ketika orang yang asing ini melarang dari yang mungkar, maka orang-orang di sekitarnya akan mendukungnya juga. Jadi didukung terus ya, karena sama-sama soleh. Wa in ihtaja ila sababin minad dunya manuhu. Wa in ihtaja ila sababin minad dunya manuhu, yakni kafahu. Ketika orang asing tersebut membutuhkan yakni sebagian dunia, misalkan butuh makanan atau butuh uang atau seterusnya, maka orang-orang di sekelilingnya akan mencukupinya. Tsumma matu wa taraku. Akan tapi kemudian orang-orang di sekitarnya itu meninggal dunia dan ya meninggalkan orang asing tadi sendirian. Itulah mengapa dia disebut sebagai orang asing, yakni kesepian. Ya, ini maksudnya apa? Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, beliau hendak menjelaskan yang namanya orang asing itu adalah orang yang tidak memiliki kawan yang sama-sama soleh. Ya, orang soleh yang tidak ada lagi orang soleh di sekitarnya. Orang soleh, dia dirinya sendiri soleh, akan tapi tidak ada lagi orang soleh di sekitarnya. Misalkan karena memang tidak ada orang lain, sendirian, atau orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang fasik semua. Ini sudah cukup disebut sebagai orang asing. Jadi Ibrahim Al-Harbi, kita lihat ya, beliau menjelaskan orang asing itu adalah seorang yang soleh, hidup di tengah-tengah orang-orang yang soleh. Kalau orang ini memerintahkan kepada yang baik, orang-orang mendukungnya. Kalau orang ini melarang dari yang mungkar, orang-orang mendukungnya juga.
Kalau orang ini butuh terhadap sesuatu, orang-orang akan mencukupinya. Kemudian orang-orang di sekitarnya meninggal dunia semua dan meninggalkan satu orang ini sendirian. Kesepian tidak kira-kira dia? Kesepian pasti. Kesepian. Maka inilah yang sejatinya merupakan orang asing. Yakni apa? Orang yang tidak memiliki kawan yang soleh. Terasing maksudnya. Ya. Jadi kalau kita menginginkan ya istiqomah, kemudahan untuk istiqomah dan menginginkan kebahagiaan, carilah kawan-kawan yang soleh. Ya, karena itu akan memudahkan kita untuk istiqomah dan itu akan membahagiakan hati kita. Dengan melihat mereka, hati kita sudah bahagia insyaallah taala. Maka ini hubungannya dengan bab ini adalah ya bagaimana Ibrahim Al-Harbi itu bisa memahami hakikat dari orang yang asing. Orang yang asing itu adalah walaupun misalkan banyak orang di sekitarnya, tapi yang soleh cuma dia sendiri. Ini sudah cukup untuk disebut sebagai orang asing. Oleh karena itu jangan sampai ini terjadi. Harus yakni ilmu berusaha untuk terus didakwahkan sehingga tidak soleh sendirian gitu ya. Sama-sama mengajak menuju surga. Baik. Wa dzakara adz-Dzahabi fi tarjamatihi lil Khalifah al-Mu'tadid billah. Adz-Dzahabi rahimahullah beliau berkata, ketika beliau sedang menuliskan biografi terhadap Khalifah al-Mu'tadid billah, salah satu khalifah di dinasti Abbasiyah, setelah eranya khalifah yang menghukum Imam Ahmad tadi, anna Ismail al-Qadi, sebelum atau setelah ya, nanti perlu dicek ya. Tapi intinya di dekat-dekat itu ya. Bahwa Ismail al-Qadi qala, Ismail al-Qadi berkata, dakhaltu marratan, ya aku masuk sekali, fadafa'a ilayya kitaban. Kemudian khalifah tadi al-Mu'tadid billah memberikan kepadaku sebuah kitab. Jadi siapa tadi? Ismail al-Qadi itu ngadep khalifah, ngadep raja. Kemudian dikasih oleh khalifah tersebut sebuah kitab. Fanadhartu fihi, kemudian aku melihat kepada kitab tersebut. Fa idza qad jumi'a lahu fihi ar-rukhas min zalalil ulama. Apa isi kitab tersebut? Kitab tersebut isinya berisi seluruh rukhsah yang berasal dari ketergelinciran para ulama. Seluruh keringanan yang diakibatkan gara-gara para ulama itu salah berfatwa. Jadi terkadang para ulama tergelincir dalam berfatwa. Namanya manusia. Kalau mereka beristihad kemudian benar maka dapat 2 pahala. Kalau mereka beristihad kemudian salah maka mereka dapat 1 pahala. Tetapi kita lihat, kalau kemudian ada seseorang menggabungkan seluruh ketergelinciran para ulama, dan itu biasanya yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal begitu ya. Tapi biasanya yang haram jadi halal. Namanya ketergelinciran di sini. Maka apa yang terjadi? Para ulama berkata, man tataba'a ar-rukhas faqad tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari rukhsah di sini maksudnya bukan rukhsah yang kita kenal biasanya. Rukhsah yang kita kenal biasanya apa? Misalkan qashar salat, ketika safar boleh qashar salat, itu rukhsah. Atau kalau sakit ketika Ramadan boleh tidak puasa, itu rukhsah. Atau macam-macam, banyak sekali. Itu rukhsah namanya. Tetapi rukhsah yang dimaksud di sini adalah ketergelinciran para ulama. Keringanan yang itu merupakan salah fatwa. Gara-gara salah fatwa yang harusnya haram jadi halal gitu ya. Nah, di sini Ismail al-Qadi ketika melihat kitab tersebut, maka beliau berkata, musannifu hadza zindik, penulis kitab ini zindik. Karena para ulama pada saat itu mereka semua berkata, man tatabba'a ar-rukhas faqad tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari rukhas atau rukhsah, jamak dari rukhsah, yakni ketergelinciran para ulama tadi, barang siapa yang mencari-cari ketergelinciran para ulama, maka dia adalah orang zindik. Apa zindik? Yakni sesat. Faqala alam tasihha hadhil ahadits. Kemudian kata Khalifah al-Mu'tadid billah, beliau bertanya kepada Ismail al-Qadi, bukankah hadisnya sahih? Ya, bukankah hadisnya sahih? Yakni wallahu alam, mungkin yang dimaksud adalah hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh setiap ulama tersebut. Bisa jadi salah paham terhadap hadisnya, atau hadis tersebut sebenarnya tidak sahih tapi dianggap sebagai hadis sahih.
Kemudian Ismail Al-Qadhi berkata, bala, walakin man abahal muskir lam yubihil mut'ah, wa man abahal mut'ah lam yubihil ghina, wa ma min alimin illa walahu zallah, wa man akhadha kulla zalalil ulama dhaba dinuhu. Ya, Ismail Al-Qadhi kemudian berkata, orang yang membolehkan muskir, minuman yang memabukkan, itu tidak membolehkan mut'ah. Orang yang membolehkan mut'ah itu tidak membolehkan ghina, nyanyian. Dan tidak ada seorang orang yang berilmu satupun kecuali pasti ada ketergelinciran di orang tersebut. Ya, barang siapa yang mengambil setiap ketergelinciran para ulama, maka agamanya akan hilang, kata Ismail Al-Qadhi. Jadi maksudnya adalah setiap ulama tergelincir. Tapi kalau kemudian digabungkan, kita ambil setiap ketergelinciran tersebut, maka yakni berkumpul seluruh ketergelinciran. Itu bukan ketergelinciran lagi, itu terprosok ya. Baik, yang membolehkan muskir tidak membolehkan mut'ah, yang membolehkan mut'ah tidak membolehkan ghina, dan seterusnya. Tapi kalau ini kemudian digabungkan, khalas, ini agamanya akan menjadi hilang, kata Ismail Al-Qadhi. Fa'amara bil kitabi fa'uhrik. Kemudian akhirnya Khalifah Al-Mu'tadid billah memerintahkan kitab tersebut untuk dibakar. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pentingnya tafaqquh fid din, supaya kita tidak ikut-ikutan dengan orang yang bisa jadi menulis sebuah kitab, atau kalau di zaman ini menulis status atau ya posting sosmed yang mengajak kepada keburukan. Ketika kita paham ilmu agama, kita tidak mudah untuk terikut dan terombang-ambing dengan arus tersebut, gitu ya. Waqala bin Battah, kemudian di riwayat selanjutnya bin Battah berkata, Sami'tul Barbahari yaqul al-mujalasah lil munasahah fathu babil faidah, wal mujalasah lil munadharah ghalqu babil faidah. Bin Battah berkata, aku mendengar Al-Barbahari berkata, al-mujalasah lil munasahah fathu babil faidah. Bermajelis untuk saling nasihat dan menasihati itu adalah sesuatu yang bisa membuka pintu faidah. Adapun wal mujalasah lil munadharah ghalqu babil faidah. Adapun membuka suatu majelis untuk berdebat, ya, lil munadharah, yakni maksudnya berdebat, ghalqu babil faidah, maka ini adalah sesuatu yang menutup pintu faidah. Maka di sini jelas maknanya, ya, ketika seseorang itu berdiskusi dalam rangka mencari al-haq, dalam rangka mencari kebenaran, maka ini adalah sesuatu yang membuka pintu faidah, pintu ilmu. Faidah yang dimaksud di sini ilmu, ya. Kalau faidah, makna lain dari faidah di bahasa Arab apa? Bunga. Bukan bunga mawar, bukan, bunga riba. Ya, disebutnya faidah. Padahal riba, gitu ya, tapi disebut dengan sesuatu yang namanya bagus, faidah. Faidah di sini yang dimaksud adalah ilmu. Maka bermajelis untuk saling menasihati, yakni saling menginginkan nasihat. Berarti apa? Saling menginginkan ilmu, saling menginginkan kebenaran. Itu adalah sesuatu yang membuka pintu ilmu. Sedangkan bermajelis untuk berdebat, pengennya adalah ingin mengalahkan lawan, pengennya adalah ingin kita yang menang dan benar, maka ini menutup pintu ilmu, menutup pintu faidah. Itu mengapa Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, tidaklah aku berdebat, tidaklah, yakni maksudnya berdebat, maksudnya berdiskusi, ya, tidaklah aku berdebat kecuali aku ingin al-haq itu diucapkan oleh lawan debatku. Itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tidaklah aku berdebat kecuali aku menginginkan bahwa kebenaran itu diucapkan oleh lisan lawanku, yakni bukan diucapkan oleh lisanku sendiri. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi di sini selain kita dapat faidah bahwa bagaimana keinginan yang kuat dari Al-Imam Syafi'i untuk mencari al-haq, mencari tahu kebenaran, gitu ya. Faidah yang kedua yang kita dapat dari perkataan Al-Imam Syafi'i tadi adalah bahwa kalau kita itu misalkan hawa nafsu kita untuk mengajak kita kepada sesuatu, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lawan dari sesuatu yang buruk tersebut. Jadi yang namanya hawa nafsu ketika seseorang berdiskusi,
Hawa nafsunya akan mengajak dia untuk gimana caranya saya yang benar gitu ya. Argumentasi yang lebih bagus itu pasti argumentasi saya, bukan argumentasi ente. Gitu ya. Betul tidak? Apalagi kalau di zaman ini debatnya lewat sosmed atau lewat grup WA, pasti orang itu pengennya yang terakhir ngomong itu kita sendiri gitu. Kalau orang lain yang terakhir ngomong, kayaknya kita itu masih gatel untuk, berarti kalau dia yang terakhir ngomong, kita kalah gitu. Betul tidak? Antum merasa demikian tidak? Nah, itu harus dilawan. Harus dilawan. Dengan cara apa? Dengan cara yang seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kebenaran itu diucapkan oleh lawan diskusi kita. Berarti apa? Berarti kita menginginkan al-haq, kita menginginkan kebenaran. Bukan kita menginginkan kita dikenal sebagai orang yang berada di atas al-haq selama ini, atau kita dikenal sebagai orang yang argumentasinya lebih kuat selama ini. Tidak demikian, tidak boleh demikian. Kita menginginkan al-haq diucapkan oleh lawan. Bukan berarti kemudian ya kita tidak mempertahankan pendapat kita kalau kita masih menilai pendapat tersebut merupakan al-haq. Kita terus pertahankan, ini dalilnya. Tapi mempertahankan itu dalam rangka untuk mencari al-haq, bukan dalam rangka untuk menang-menangan. Bukankah al-haq itu demikian? Bukankah dalil ini pemahamannya demikian? Makanya Anda berpendapat demikian. Bukankah dalilnya? Yuk coba kita lihat. Ini hadisnya, ini ayatnya. Kita lihat jawaban lawan. Oh, kalau ternyata jawaban lawan ternyata lebih ilmiah, lebih kuat secara hujjah, khalas, kita ambil jawaban lawan. Jazakallah khairan. Ada sebuah kisah di mana Al-Imam Syafi'i, Anda lupa, beliau pada saat itu sedang berdiskusi, munadharah. Munadharah di sini maksudnya diskusi untuk mencari al-haq. Di era saat itu banyak sekali munadharah. Banyak sekali diadakan diskusi, majelis diskusi di mana para mustahid itu saling berdiskusi untuk mencari kebenaran dalam suatu masalah. Itu di zaman itu, gitu ya. Dan ini tidak pernah ada di zaman setelahnya. Sampai saat ini hampir-hampir nggak pernah ada. Bahkan di ilmu dunia nggak pernah ada yang semisal munadharah di antara para mustahidin di zaman itu. Maka Imam Syafi'i ketika dalam suatu munadharah, dalam sebuah diskusi, beliau berdiskusi dengan seseorang ulama mustahid juga, tapi Anda lupa, disaksikan oleh Imam Ahmad. Disaksikan oleh Imam Ahmad. Pada saat itu Imam Ahmad adalah salah satu murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka intinya Imam Syafi'i punya pendapat, beliau berdiskusi dengan seorang mustahid lain yang juga punya pendapat, diskusi dilihat oleh Imam Ahmad. Setelah diskusi mereka berpisah. Kemudian beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian, kita tidak tahu, ketika mereka bertemu lagi, apa hasilnya? Tiga orang ini bertemu lagi, apa hasilnya? Imam Syafi'i itu akhirnya mengambil pendapat mustahid yang tadi lawan diskusi. Si mustahid yang lawan diskusinya Imam Syafi'i tadi akhirnya mengambil pendapatnya Imam Syafi'i yang awal. Dan Imam Ahmad yang awalnya nggak tahu mau ambil pendapat yang mana, akhirnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang awal. Jadi semuanya saling berubah gara-gara setelah berdiskusi. Mereka semua sama-sama menginginkan al-haq, dan mereka semua sama-sama berusaha keras untuk mencari al-haq, dan mereka semua beristihad. Dan kalau mereka istihadnya benar dapat 2 pahala, kalau istihadnya salah dapat 1 pahala. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ya, sembari menunggu azan Isya, silakan jika ada pertanyaan. Kita tidak ada sesi setelah Isya ya. Nah, baik, silakan jika ada pertanyaan.